Saya membebaskan Bapak Ibu untuk kalau ada yang mau bertepuk tangan, monggo. Kalau mau berbahasa roh, mungkin pribadi lepas pribadi, monggo. Saya mempersilahkan masing-masing. Terima kasih. Mari kita bersatu hati, kita satukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika saya bilang bermasmurlah bagi Allahmu, katakan saja Tuhan kau baik, itu udah bagian dari kita bermasmur. Tuhan kau baik, Tuhan engkau sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan Tuhan, hal-hal yang tidak enak yang kami alami, kami bersyukur. Kami berterima kasih kalau kami boleh masuk ke dalam proses Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam setiap prosesmu Tuhan akan ajar kami untuk melihat setiap mujizat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami akan banyak melihat penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap keadaan itu adalah bentuk suatu rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari demi hari Tuhan, biar kami diajar Tuhan untuk kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, sehingga rencana Tuhan digenapi dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami rencana Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita pribadi lepas pribadi, mari kita bermasmur bagi nama Dia. Terima kasih Yesus. Saya mempersilakan Bapak Ibu, saudara semua untuk bermasmur, untuk berterima kasih pada Allah. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau ditinggikan dan diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab ini ucapan syukur kami kepadamu. Kerinduan kami meninggikan Allah. Berada di hadirat-Mu itu menjadi kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama katakan mulialah. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sama-sama katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Amin. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan untuk dalam kondisi yang tidak enak. Kami bersyukur untuk hal-hal yang tidak kami pandang, kami rasakan tidak mengenakan kami, yang menyesakkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk penderitaan yang kami alami. Karena kami percaya di dalam penderitaan itu ada ketekunan. Di dalam penderitaan itu ada ketaatan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan itu semakin bekerja. Kami bersyukur dan berterima kasih.
Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami seperti Engkau mau Tuhan. Bentuk kami seperti yang Engkau ingin. Sehingga kemuliaan Tuhan yang jadi. Sehingga kemuliaan Tuhan yang nampak dalam hidup kami. Orang-orang akan melihat betapa mulianya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Kami siap untuk meninggikan nama Allah kami yang besar. Layakan kami Tuhan. Layakan kami dari hal-hal yang mungkin tidak kami sangka bahwa itu adalah dosa. Layakan kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan. Kami berkatakan ketika kami memuji Tuhan, setiap beban berat kami akan Tuhan beri kelegaan. Kami berkatakan di dalam iman kami ketika kami memuji Tuhan akan ada kesembuhan ilahi. Kami menyatakan Tuhan di dalam pujian-pujian kami akan ada kecukupan yang besar. Kami akan menuai tuaian yang besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap kami Tuhan dengan minyak yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Good morning Ibu Lili. Selamat pagi semua, tetap bersuka cita. Ya, kondisinya tidak enak, tetap tidak enak dalam 2 tahun, hampir 2 tahun ini kondisi tidak enak, tapi suka-suka Tuhan deh. Tuhan mau buat apa? Karena apapun yang Tuhan lakukan, itu pasti ada namanya yang dimuliakan. Amin. Kita mau nyanyi lagu Suka-sukamu Tuhan. Oke. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji.
Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang telah difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalala. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Amin. Amin. Biarpun bumi, keadaan, bulan tak bersinar lagi, langit bergoncang, kita tetap cinta Yesus. Nah, saya pastikan bahwa kita semua tetap dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti biasa, ya dalam beberapa minggu belakang ini kita mau mendengarkan ada beberapa kesaksian dan ada pujian atau bacaan ayat dari adik-adik kita, anak-anak kita sekolah minggu. Ada? Siapa yang lebih dahulu? Nah, itu dulu, ayo. Ini dulu deh. Yang keras. Wah, Abang Tete selalu paling pertama. Ya, tepuk tangan dulu buat Abang Tete dulu dong. Tepuk tangan yang meriah. Itu dia Tuhan bukan ya. Filipi 4 ayat 19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Berdiri. Udah tuh berdiri. Berdiri. Keras. Mazmur. Begini yang bang, ngomong dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya udah cepet. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Amin. Ayo bang. Abang Jos lihat lampu ini. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi orang fasik di berbahaya. Ya. Oke. Baik, fasik apa Jos? Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oke, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah bagi anak-anak kita. Haleluya. Oke, untuk El saat ini lagi latihan untuk satu konser. Minggu depan dia akan nyanyi. Ya. Dia lagi latihan satu lagu. Oke, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Ada lagi mungkin? Anak sekolah minggu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan satu firman Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar
firman-Mu saat ini. Amin, Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Saya menyarankan Bapak Ibu, nyanyi lagu ini sebagai doa, sebagai ungkapan hatimu kepada Allah-Mu, bahwa engkau merindu-rindukan firman. Firman itu seperti kekuatan dalam hidupmu. Nyatakan ini dalam nyanyian, dalam pujian. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita bareng Tuhan, katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu. Amin Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Dan kami menyiapkan telinga kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan seperti biji yang seperti biji di tanah yang subur Tuhan. Sehingga biji itu akan terus berkembang berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mendengar sabda firman-Mu dan menerima firman-Mu. Dan atas apa yang mereka lakukan, perilaku mereka, firman Tuhan yang keluar. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati dia Tuhan dan mampukan dia untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu Nona, dipersilakan. Shalom. Dapat didengar dengan jelas suara saya? Acungkan jempol kalau suaranya oke, baik. Terima kasih. Beberapa minggu terakhir Bapak Ibu ya, mungkin kita semua tahu bahwa keadaan Indonesia, keadaan kota di mana kita berada sepertinya semakin mencekam. Suami saya suka jemur pagi itu jam 6, sudah keluar, duduk dia sampai sekitar jam 9, dia bilang begini, selama 2 jam saya duduk, ambulans itu lewat udah 6 kali. Coba kamu bagi 120 bagi 6, kira-kira setiap berapa menit ambulans itu lewat. Entah ambulans itu lewat bawa pasien yang meninggal atau bawa pasien yang berobat, kita nggak tahu. Tapi di sini pagi hari ini kita diberikan oleh Tuhan. Kita semua tahu, Tuhan tidak pernah memberikan kita yang namanya roh ketakutan. Amin. Yang setuju sama saya katakan amin. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Sekalipun saat ini dunia sedang dilanda yang namanya roh ketakutan. Kota di mana kita berada juga sepertinya ada kuasa roh ketakutan. Tapi buat anak-anak Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita semua tidak diberikan roh ketakutan. Karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Tuhan selalu memberikan roh yang damai sejahtera. Amin. Oleh karena itu, sejak semula ketika Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu, kita ingat baik-baik, anak sekolah minggu pun mungkin tahu, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Berarti serupa dengan gambarnya, kita nggak punya gambaran lain selain serupa seperti Allah. Dan pada waktu diciptakan itu, saya nih kalau dibilang tukang kue bukan, tapi saya suka bikin kue. Saya diingatkan Tuhan satu ilustrasi seperti ini. Kalau kita mau bikin kue kering ya, kadang ada cetakan yang bentuknya bintang, bulan, kotak, atau bulat. Saya diingatkan begini, rupanya pada waktu Tuhan menciptakan kita, Dia sudah punya pola. Polanya bagus. Tapi kenapa saat kita menjalani kehidupan ini, ada banyak orang yang jatuh dalam dosa, gagal dalam hidupnya. Saya mau bilang, kita nggak bisa menyalahkan iblis sepenuhnya, Bapak Ibu. Memang iblis emang tukang buat salah. Tapi saya mau bilang, kenapa gambaran Allah yang semula, yang diberikan, yang dibuat, sehingga kita menjadi ciptaan yang serupa, itu menjadi rusak oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena apa? Kesombongan kita. Kenapa rusak? Karena kita, pola yang sudah Tuhan kasih, kita buka celah. Kita yang membuka pintu untuk iblis masuk. Makanya Tuhan ingetin bahwa yang harus bertobat tuh kita. Bertobatlah. Bukan Tuhan bilang, hei iblis bertobat. Enggak, kita yang harus bertobat. Karena kita yang membuka celah, kita yang membuka pintu, kita yang merusak pola yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu pagi hari ini, firman Tuhan yang mau saya sampaikan, tinggalkanlah pola lama kita. Kita pernah ada di situasi seperti itu. Kita semua pernah ada di masa-masa sebelum kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya mau mengingatkan kembali di dalam firman Tuhan yang kita akan baca sama-sama di dalam surat Rasul Petrus yang pertama.
ini pun Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaatnya yang ada di Asia Kecil. Dia mengingatkan bahwa jemaatnya pada waktu itu banyak mengalami aniaya, mengalami penindasan, mengalami hal-hal buruk. Demikian juga pagi hari ini firman ini boleh menjadi ingatan buat kita, boleh menjadi nasihat buat kita yang saat ini sedang mengalami banyak tekanan. Seperti apa yang kita alami bersama di bangsa ini, di kota ini. Di dalam suratnya Rasul Petrus, ya, surat 1 Petrus 1. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-16. Boleh ditayangkan ayatnya. Yang punya catatan boleh dicatat supaya bisa menjadi bahan perenungan kita untuk 1 minggu ke depan. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Boleh bersuara membacanya supaya firman itu terdengar oleh telinga kita, terdengar oleh jiwa kita, sehingga firman itu menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Kembali saya ingatkan pada waktu Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya. Sehingga di 1 Petrus ini juga mengingatkan kita, walaupun keadaan tidak enak saat ini, walaupun keadaan tidak sedang baik-baik saja saat ini, tapi kita ingat baik, kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Rasul Petrus mengingatkan buat kita semua, mari terus kita berjuang. Apa yang sudah kita terima ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menerima keselamatan itu secara cuma-cuma, mari kita kerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan. Dan jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada saat ini. Mungkin kita merasa depresi, kita merasa jengkel dengan keadaan, kita merasa susah dengan keadaan seperti ini. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan mengingatkan ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Untuk kita bisa meninggalkan pola lama kita. Kita kembali kepada polanya Tuhan. Kita kembali pada rancangannya Tuhan. Apapun yang bisa menekan hidup kita, merusak ataupun mencoba menghancurkan iman percayamu kepada Tuhan. Mencoba menggagalkan kesungguhanmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa hal yang menjadi bahan untuk kita kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi polanya Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama tadi kita sudah baca di ayat yang ke-13 Bapak Ibu, di 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Nah, kita ingat Roma 12 ayat 2 kan dikatakan bahwa, saya bacakan saja, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini, di poin yang pertama, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa marilah kita menyiapkan akal budi kita. Maksudnya begini loh, kita bersiap diri secara sadar tanpa ada paksaan. Kita memperbaharui setiap pola pikir kita. Kita mulai memperbaharui cara pandang kita. Kalau saat ini mungkin hal-hal yang tidak mengenakan itu menerpa hidup kita. Wah, ini gara-gara ini gara-gara itu. Kita kesampingkan semua yang terjadi buat anak-anak Tuhan. Ini ada seizin Tuhan.
Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kalau kita memiliki pikiran seperti Tuhan berpikir, kita akan mengucap syukur dengan keadaan seperti ini. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan walaupun keadaan ini tidak menyenangkan. Beberapa minggu lalu saya juga kehilangan beberapa teman kerabat oleh karena COVID. Dan mereka yang meninggal itu kebanyakan anak-anak Tuhan yang sedang melayani Tuhan secara luar biasa. Mungkin kalau orang dunia akan berpikir, Tuhan kok tega ya? Mereka lagi produktif dalam melayani Tuhan, mereka harus dipanggil Tuhan. Tapi kita belajar di sini memiliki pola pikir Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, baik kita kehilangan sahabat, kerabat, siapapun, percayalah semua di dalam kendalinya Tuhan. Jadi ini yang harus diperbaharui cara kita berpikir, cara kita menerima keadaan ini, cara kita merespon keadaan ini. Harus memiliki pola yang semula, yaitu serupa dengan gambar Allah. Jadi tidak mudah kita disusupi yang namanya kecewa, yang namanya marah, yang namanya sakit hati, yang namanya apalagi hal-hal buruk yang masuk. Kita tidak membuka ruang untuk hal itu, karena kita sudah punya pola yang benar, karena kita terus memperbaharui akal dan budi kita setiap hari supaya kita bisa apa? Bisa membedakan. Apakah ini kehendak Allah? Apakah ini baik dan berkenan? Bahkan dikatakan yang sempurna. Kalau kita tidak berusaha untuk memperbaharui akal budi kita setiap hari, maka mudah sekali saat ini Bapak Ibu untuk kita dirusak dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh melalui media yang ada. Oh, contohnya aja banyaklah yang sekarang lagi diperbincangkan. Oh, vaksin ini begini, vaksin itu begitu. Nanti kalau divaksin ini akan berakibat ini, akan berakibat itu. Itu kalau kita membuka ruang, membuka pintu untuk menerima input-input yang bukan berasal dari kebenaran Tuhan. Kalau kita membuka input-input tanpa kita memperbaharui akal budi kita, maka kita akan mudah menjadi pribadi yang pasif, menjadi pribadi yang tidak taat. Contohnya seperti saat ini kan pemerintah melarang kita untuk tidak melakukan perjalanan keluar ataupun keluar rumah melakukan aktivitas yang nggak penting. Coba kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak tahu kebenaran Tuhan, kita lupa bahwa di firman Tuhan mengatakan taatlah kepada pemimpinmu, bahkan pemimpin yang paling kejam sekalipun. Tuhan bilang suruh taat, tapi kita berontak. Orang yang memberontak pasti terima konsekuensi, itu aja. Jadi jangan marah ketika kita mengalami hal-hal buruk karena pemberontakan kita, karena kita membuka celah, karena kita merusak pola yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita menerima konsekuensi yang buruk dalam hidup kita. Terus kita mulai menyalahkan A, B, C, D, ya kita harus terima konsekuensi itu. Saya katakan bahwa manusia memang tidak kebal dosa. Tapi pada saat waktu kita mungkin melakukan kesalahan, melanggar atau melawan kehendak Tuhan, kemudian kita menerima konsekuensi dari kesalahan kita, yang harus kita lakukan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, biar gambar yang serupa dengan Allah itu kembali terbentuk dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita membuka, iblis mulai berusaha menghancurkan pola yang baik yang Tuhan sudah mulai. Dia mulai merusak pikiran kita, merusak karakter kita, merusak sikap kita yang tadinya baik. Coba deh Bapak Ibu bayangkan ketika seorang bayi lahir ya. Ketika seorang bayi lahir dalam usia balita masih kecil. Kalau kita nggak ngajarin dia tentang takut, dia pasti menjadi pribadi yang tidak mudah takut. Karena apa? Kita membuka, mengajarkan hal-hal. Anak itu diajarkan tentang ketakutan. Maka anak itu jadi takut. Coba bayi, mana ada bayi takut? Nggak ada kan? Dia gelinding jatuh paling nangis. Dia berjalan jatuh paling dia nangis. Dia nggak ada takut. Bahkan kita yang orang tua merasa khawatir ketika dia mulai belajar jalan, dia lari, kita yang ketakutan. Dia nggak ada rasa takut. Karena apa? Itu ciptaan, itu gambaran yang sempurna. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Tapi nanti dengan bertumbuhnya dia akan belajar. Apa itu sakit? Apa itu menangis? Inilah yang pertama yang saya bagikan, bahwa siapkanlah akal budimu. Sadarilah bahwa tanpa ada paksaan kita harus menyadari bahwa
akal budi saya harus dibaharui dari hari ke hari. Kenapa harus dibaharui dari hari ke hari? Supaya kita tetap memiliki pemikiran Tuhan, cara Tuhan berpikir, cara Tuhan mendengar, cara Tuhan bertindak. Itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ingat baik-baik bahwa Tuhan tuh sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Pada waktu kita diselamatkan Bapak Ibu, kita menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Tapi yang harus dibayar dengan harga ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatan itu. Pada waktu kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hal mudah. Ada perjuangan-perjuangan iman yang harus kita hadapi dalam hari-hari kita. Kita harus menjaga pertumbuhan iman percaya kita dari hari ke hari. Supaya tidak mudah gugur iman kita. Tidak mudah jadi kerdil iman kita. Ini yang harus kita kerjakan. Dari waktu ke waktu. Makanya secara sadar kita lakukan bahwa di dalam 1 Petrus katakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu. Itu poin yang pertama. Karena apa? Karena Tuhan mau setiap hari kita diperbaharui. Dan juga kita ingat bahwa Tuhan sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Poin yang kedua masih dalam 1 Petrus 1 ayat 13, lanjutnya, sebab itu siapkanlah akal budimu. Kemudian yang kedua, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang kedua, yang pertama, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita secara sadar mempersiapkan dari hari ke hari, perbarui akal budimu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan mendengarkan perkataan Tuhan, dengan membangun iman kita dengan sering terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan sering-sering dengar berita-berita di luar sana. Mau dibilang apapun, dunia ini sudah buruk. Tidak ada berita baik dari dunia ini. Berita yang baik, berita yang sukacita, berita yang gembira hanya ada pada firman Tuhan. Oleh karena itu, perbanyaklah di hari-hari saat ini untuk Bapak Ibu mendengar tentang firman Tuhan, mendengar tentang perkataan Tuhan, mendengar tentang hal-hal yang membangun iman percayamu dan menguatkan percayamu kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Dan yang kedua tadi saya bagikan bahwa waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Pengharapan kita, Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita salah meletakkan pengharapan kita. Kita mungkin dulu sebelum kita mengerti, kita menaruh harap pada waktu saya percaya Tuhan supaya apa? Supaya hidup saya diberkati. Ketika kita percaya atau menaruh harap kepada Tuhan, supaya kesehatan saya dijaga oleh Tuhan. Betul, itu betul, tapi ada yang lebih benar lagi, ada yang lebih baik lagi. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita, berharap kepada Tuhan supaya hidup kita diberkati, supaya kita tidak kekurangan, supaya kita tidak sakit-sakitan. Satu waktu Tuhan izinkan seperti apa yang dialami Ayub. Bisa saja kekayaan kita atau harta benda kita habis, bisa saja keuangan kita menurun, bisa saja ekonomi kita istilahnya tidak baik, bisa saja. Kemudian kalau kita menaruh harapnya ke situ, saat Tuhan izinkan ekonomi kita tidak baik, keuangan kita menurun atau kesehatan kita tidak baik, kalau kita menaruh harap ke situ pada waktu kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah buka pintu kemarahan kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah menaruh harap kepada Tuhan, tapi harapanmu hanya sampai kepada Tuhan memberkati aku. Hanya sampai kepada Tuhan supaya aku sehat. Hanya sampai kepada Tuhan pelihara hidupku. Yang Tuhan mau di dalam suratnya 1 Petrus ini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau jangan hanya meletakkan pengharapan kita kepada hal-hal yang kita rasa itulah kebutuhan kita. Tapi Alkitab katakan pagi hari ini, letakkanlah pengharapanmu penuh kepada kasih karunia. Kita semua tahu apa itu kasih karunia.
Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma bagi Anda dan saya yang tidak pantas menerimanya. Itu yang Tuhan mau. Pengharapan kita, mari kita taruh ke tempat yang tepat, yaitu kepada pengharapan atas kasih karunia. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa Rasul Petrus menuliskan ini? Kenapa pengharapan itu harus diletakkan di atas kasih karunia? Di dalam Titus 2, Bapak Ibu boleh catat. Di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Kasih karunia itu menyelamatkanmu dari dosa. Kasih karunia itu mendidikmu supaya meninggalkan kefasikan. Dan kasih karunia memberikanmu pengharapan. Pengharapan yang tidak berkesudahan, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Jadi Tuhan mau di dalam surat Petrus ini bahwa mari kita letakkan pengharapan kita yang penuh. Bukan kepada hal-hal yang kita butuhkan. Bukan kepada hal-hal yang kita ukur ini perlu buat saya. Tapi letakkanlah pengharapanmu penuh di atas kasih karunia. Karena di dalam kasih karunia, Titus menuliskan bahwa kasih karunia itu menyelamatkanmu dari dosa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saat kita menaruh harapan kita supaya ekonomi kita baik, supaya kesehatan kita baik, supaya keluarga kita baik. Namun ujian iman itu datang kepada hidup kita dan kita tidak pernah memperbaharui akal budi kita dari waktu ke waktu. Maka kita mulai membuka pintu kecewa, marah, sakit hati. Merasa Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Ini yang perlu diselamatkan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada kasih karunia, maka yang namanya kecewa, kita tidak akan kecewa. Kita akan mudah mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan membentuk kita, memproses kita melalui mungkin ekonomi, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Maka tidak mudah kecewa, tidak mudah marah. Kita diselamatkan dari kemarahan, kita diselamatkan dari iri hati, kita diselamatkan dari kekecewaan, kita diselamatkan dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Makanya ditaruh di dalam kasih karunia. Sebab kasih karunia itu menyelamatkan kita dari yang namanya dosa. Kemudian kasih karunia juga mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita semua tahu bahwa fasik itu artinya adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Ada banyak orang-orang seperti ini di dalam gereja Tuhan yang kita sendiri nggak tahu dia orang fasik atau bukan. Karena apa? Mereka sepertinya melakukan ritual-ritual rohani, mereka sepertinya melakukan hal-hal yang agamawi, tapi kita nggak pernah tahu apakah mereka orang benar atau orang fasik. Ada banyak orang-orang seperti itu. Dan saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini, kita bukan golongan orang fasik. Karena kita sudah dipagari, diperisai oleh firman Tuhan. Kita mengerti secara sadar bahwa akal budi kita harus dibaharui dari hari ke hari. Bahwa pengharapan yang saya harus taruh penuh bukan kepada apa yang saya butuhkan. Bukan apa yang saya rasa perlu. Tapi saya mau taruh pengharapan penuh saya hanya kepada kasih karunia. Karena saya sadar bahwa kasih karunia itu menyelamatkan saya dari dosa. Karena kasih karunia itu juga mendidik saya untuk saya meninggalkan kefasikan. Hidup yang pura-pura rohani. Hidup yang pura-pura sepertinya taat. Tapi tidak melakukan. Ada banyak Bapak Ibu. Kita bisa saja di antara hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Oh, jemaat harus berbuat ini, jemaat harus begitu, jemaat harus begini. Tapi si hamba Tuhan ini tidak melakukan seperti apa yang dia ajarkan. Dia tidak apa yang dia sampaikan kepada jemaatnya. Nah, ini ketika pengharapan itu kita taruh di dalam kasih karunia Tuhan, maka pengharapan itu akan menjadi akan menjadi pedoman untuk mendidik kita meninggalkan kefasikan. Dan yang berikutnya bahwa pengharapan yang kita taruh secara penuh di dalam kasih karunia-Nya, yaitu pengharapan yang kita tahu bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan bilang bahwa kasih karunia-Nya itu selalu baru setiap pagi. Ada hal-hal baru yang diberikan Tuhan dalam hidup kita saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, setiap hari ada hal-hal baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita memiliki
pengharapan penuh kepada Tuhan. Nanti Tuhan bikin kasih karunia-Nya hari Senin yang model A. Nanti hari Selasa Tuhan bikin kasih karunia dalam hidup kita model lain lagi. Nanti hari Rabu Tuhan bikin kasih karunia-Nya kepada kita model yang baru lagi. Ini yang Tuhan mau. Jadi selain kita memperbaharui akal budi kita setiap hari, supaya kita bisa mengerti, membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna. Kemudian taruhlah pengharapan kita penuh kepada kasih karunia. Dan hal yang terakhir, saya akan bacakan masih dalam 1 Petrus 1, di ayat yang selanjutnya, bahwa dikatakan, hiduplah, ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di ayat 14 itu poin yang ketiga, bahwa hidup taat. Karena orang yang memiliki hawa nafsu begini, yang dimaksud ini adalah hawa nafsu bukan seperti hawa nafsu itu penting Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita tidak punya nafsu makan ya juga hawa nafsu makan ya juga nggak baik. Kalau kita juga nggak punya hawa nafsu untuk semangat, untuk hidup juga itu tidak baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu yang didasari dengan kebodohan kita, ketidakmengertian kita, atau kita tahu tapi kita tidak taat. Ini yang dimaksud kebodohan, di mana kita lakukan pokoknya yang penting saya senang, saya puas, saya suka, tanpa berdasarkan, tanpa melihat konteks, tanpa mengikuti anjuran atau aturan-aturan dari firman Tuhan. Ini yang dimaksud. Jadi hiduplah di dalam ketaatan, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Contohnya begini aja, yang sekarang terjadi lah Bapak Ibu. Dilarang untuk tidak keluar rumah, dilarang untuk tidak bepergian kemana-mana, sehingga tidak terjadi mutasi atau tidak terjadi pelipat gandaan orang korban lebih banyak lagi. Tapi karena hawa nafsunya, karena merasa bahwa ngapain larang-larang saya, toh duit saya punya kepentingan, kalian nggak pernah tahu. Karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, akhirnya terjadilah lonjakan yang begitu luar biasa kan setelah liburan kemarin kan. Ini loh contoh salah satunya. Dilarang supaya sehat, dilarang supaya tidak menjadi carrier bagi orang-orang lain yang di luar sana. Akhirnya makin luar biasa kan perkembangan COVID ini. Karena apa? Ketidaktaatan dalam kebodohan. Jadi orang yang bodoh itu, orang yang memiliki hawa nafsu adalah orang yang bodoh. Itu namanya hawa nafsu untuk dirinya sendiri. Tapi untuk kita anak-anak Tuhan yang sudah dibaharui akal budinya dari waktu ke waktu, yang dengan sadar bahwa mari Tuhan refresh setiap pemikiran saya setiap hari dengan firman-Mu. Dan saya mau taruh harapan saya penuh kepada kasih karunia, supaya saya terselamatkan dari setiap dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang saya kerjakan pada waktu masa lalu. Dan juga kasih karunia itu akan mengajar saya untuk tidak hidup dalam kefasikan. Dan yang ketiga tadi, bahwa mari taat. Jangan ikuti hawa nafsu kita pada masa kebodohan kita. Pada masa kita tidak mengerti apa-apa. Coba kalau kita melihat ke belakang sekarang Bapak Ibu, kita melihat hidup kita dulu. Kita mungkin tertawa dengan hidup kita di masa lalu. Kita akan melihat, aduh bodohnya ya dulu ya, kenapa nggak dari dulu saya kenal Tuhan ya? Kenapa nggak dari dulu saya taat sama Tuhan ya? Mungkin seperti itu, seperti saya rasakan, kenapa nggak dari dulu ya? Dari saya masih mungkin remaja, saya kenal Tuhan, saya akan lebih sungguh-sungguh lebih baik hidup saya dalam Tuhan. Kita akan mentertawakan masa lalu kita. Karena apa yang kita kerjakan di masa lalu kita adalah masa di mana kebodohan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan mau, mari kita jaga pola yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan sudah menciptakan dengan gambar yang begitu luar biasa. Pola yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan punya tujuan yang mulia bagi kita semua. Agar kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Supaya kalaupun kita harus dipanggil Tuhan saat ini, bukan dijemput maut ya, dipanggil Tuhan saat ini,
kita pulang dengan iman yang teguh. Kita pulang dengan iman yang kokoh di hadapan Tuhan dan tetap menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ini yang harus dipersiapkan di akhir zaman ini. Jadi mulai tutup akses-akses yang tidak membangun iman kita. Berita-berita yang tidak membangkitkan semangat kita untuk percaya kepada Tuhan. Tinggalkan itu. Mari terus dengar firman Tuhan. Mari terus dengar khotbah-khotbah hamba Tuhan. Mari terus naikkan pujian kepada Tuhan sambil terus menjaga kesehatan, menjaga keluarga kita, mengingatkan mereka, menasehatkan satu dengan yang lainnya. Supaya setelah seluruhnya berakhir, semuanya berakhir masa-masa yang susah ini, kita akan menjadi pemenang pada akhirnya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tutup Alkitab kita. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita perkatakan, kita jangan saja berdoa, jangan cuma saya yang berdoa sendiri, tapi masing-masing semua di rumah, kita deklarasikan perkataan iman kita deklarasikan hal-hal perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan iman atas setiap situasi yang saat ini sedang terjadi, supaya apa? Iman kita makin kuat, imun kita makin bertambah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita tutup gadget kita, tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa dengan bersuara, silakan. Supaya seluruh penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara itu pergi dari lingkungan kita, pergi dari rumah tangga kita, pergi dari kota kita, pergi dari bangsa ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sepakat Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kalau firman-Mu telah berbicara kepada kami Tuhan, untuk kami mewaspadai setiap akal budi kami secara sadar harus diperbaharui dari waktu ke waktu Tuhan, supaya kami tahu membedakan mana yang benar, mana yang menurut kehendak Allah, dan kami juga diajar oleh-Mu Tuhan untuk menaruh harap kami kepada kasih karunia Tuhan, supaya kami mengalami didikan-Mu Tuhan, meninggalkan kefasikan kami Tuhan, supaya juga kami memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena kami menaruh pengharapan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Juga Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini, sehingga kami tinggal di dalam kebodohan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sepakat, kami berdoa, kami patahkan setiap roh-roh yang berusaha merusak gambaran Tuhan di dalam hidup kami. Setiap penguasa-penguasa yang mencoba masuk melalui pendengaran kami, melalui penglihatan kami, melalui perkataan kami tutup aksesnya semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami telah menerima gambaran dan ciptaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, kami sepakat, kami berdoa untuk tempat di mana kami tinggal saat ini di dalam nama Yesus. Setiap virus, kuman, bakteri dalam bentuk apapun, sebesar apapun, sejahat apapun, hanya di dalam nama Yesus Engkau pergi dan Engkau dikalahkan dan dipatahkan kuasa-Mu. Dan firman-Mu berkata bahwa sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan kami, sekali-kali tidak akan menimpa kami. Dan hanya orang yang melekat kepada Tuhan yang mendapatkan perlindungan daripada Allah. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Bapa. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan, untuk melekat erat kepadamu Tuhan. Kami berdoa Bapa, karena kami percaya perlindungan itu datangnya daripada Tuhan. Penjagaan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah melindungi keluarga kami, anak kami, cucu kami, menantu kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, adik-adik kami, ipar-ipar kami, kakak-kakak kami Tuhan, bahkan orang tua kami Tuhan dimanapun berada, baik mereka yang dekat dengan kami maupun yang jauh dengan kami Bapak. Kami juga teringat dengan sahabat-sahabat kami, baik yang ada di gereja Sungai Yordan saat ini Tuhan, yang tidak bisa mengikuti ibadah bersama kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Proteksi, perlindungan Allah sempurna dalam hidup mereka. Jemaat RDP juga kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta
perlindungan kuasa darah-Mu Yesus, darah yang mahal. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, maka kami menjadi ciptaan, menjadi milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Maka tidak ada satu kuasa pun yang mampu menyentuh kami. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengganggu kami. Karena kami tahu ada darah-Mu yang mahal yang telah termaterai di dalam hidup kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi kerabat kami, sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau saat ini mereka sedang berjuang dengan sakit penyakit mereka sedang berjuang dengan COVID ataupun paparan virus yang sedang mereka alami, ataupun mereka yang ada yang sudah kehilangan anggota keluarganya, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu itu Tuhan adalah pengharapan yang tidak membuat kami kecewa, adalah pengharapan yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu dibaharui oleh Tuhan dari waktu ke waktu Tuhan, sehingga kami bisa mengucap syukur, kami bisa melihat hal-hal baik di dalam setiap peristiwa yang tidak baik saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami Tuhan saat ini. Kalau kami membaca berita bahwa saat ini ada banyak anak-anak kecil yang terpapar juga. Tapi kami perkatakan dengan firman-Mu Tuhan, kami perkatakan dengan iman bahwa anak cucu kami dilindungi oleh kuasa darah dan bilur Yesus. Mereka terproteksi secara sempurna di dalam nama Yesus. Tidak ada satu virus, tidak ada satu kuman, tidak ada satu bakteri yang mampu menyentuh anak cucu kami di dalam nama Yesus. Karena kami percayakan mereka, karena kami taruh mereka di mezbah-Mu Tuhan, supaya mereka mendapatkan perlindungan yang sempurna daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya itu Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau menaruhkan, memerintahkan malaikat-Mu Tuhan untuk berjaga-jaga di sekitar kami, di sekeliling rumah kami, di sekeliling lingkungan kami, di sekeliling kota kami Tuhan. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang mampu memanah, menghancurkan pemikiran kami, yakinan, kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah melindungi kami, bahwa Tuhan telah menjaga kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Dan kami menyerahkan segenap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, ada yang mau didoakan Bapak Ibu sebelum saya tutup firman Tuhan pagi hari ini? Paling buat itu, Ma. Yap. Buat Papa Mama. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu diketahui untuk didoakan. Kondisi Pak Nus sekarang ini sedang diupayakan untuk dirawat secara maksudnya gini loh, ada dokter dan perawat yang bisa merawat di rumah, karena kan rumah sakit sulit ya. Rumah sakit itu sulit menerima pasien saat ini, jadi tolong didoakan supaya Pak Nus bisa bertahan, supaya dikirimkan tim medis yang terbaik. Juga Bu Tati puji Tuhan sudah membaik. Terus didoakan, dikawal dalam doa, karena kami percaya apa yang sudah kita doakan, ya apa yang sudah kita deklarasikan, biar itu terjadi di dalam setiap orang yang percaya. Amin. Baik, kita tundukkan kepala untuk kita bersyafaat bersama buat Pak Nus dan buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita lainnya yang membutuhkan doa pada pagi hari ini, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan doa berkat secara bersama. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu, kami bawa kekasih kami, Pak Nus, yang saat ini sedang direncanakan akan dirawat di rumah dengan tim medis yang ada. Bapa, kami minta Tuhan berikan tim medis yang terbaik. Kami, anak-anak-Mu, khususnya Henry dan David, Mega, Hana, mereka sudah berupaya semaksimal mungkin apa yang mereka bisa kerjakan buat orang tua mereka, namun kami percaya bahwa Tuhanlah lebih berkuasa. Tuhan, kami menyerahkan Pak Nus ke dalam tangan-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kesembuhan-Mu terjadi atasnya, biar roh ketaatan untuk tunduk dalam otoritas Allah terjadi atas hidupnya, sehingga dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Bersyukur untuk Bu Tati yang sudah Engkau pulihkan dari waktu ke waktu, berikan dia kekuatan terus supaya Bu Tati bisa mendampingi Pak Nus, bisa merawat Pak Nus dengan baik, dan mereka berdua sehat dan bisa bersaksi tentang Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Ibu Tambunan yang saat ini bersama dengan kami, keluarga Bapak Ibu Sitorus, keluarga Ando dengan kedua putranya, Arete, Sofia, Timothy, Jos,
dan Andre beserta putra dan istrinya juga, walaupun tidak bersama dengan kami teringat dengan mereka. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini, jaga mereka Tuhan, perisai mereka Tuhan dengan kuasa darah dan bilur-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya perlindungan Bapa sempurna atas orang-orang yang kami kasihi. Engkau lindungi mereka, Engkau kuatkan mereka, biar mereka tetap sehat dalam perlindungan Allah yang sempurna. Kami berdoa juga untuk Oma Eci, untuk Tom, untuk Kiki Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Tuhan, perisai perlindungan Allah ada dalam keluarga kecil ini Tuhan. Kuasa darah dan bilur-Mu Yesus memproteksi mereka sehingga mereka terpelihara, terjaga dan terlindungi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera yang terbaring. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan, mujizat kesembuhan Allah terjadi untuk Ibu Vera. Berdoa juga untuk anak-anak, cucu-cucu, dan menantu-menantunya Tuhan. Bapa, perlindungan Allah sempurna atas mereka, kuasa darah dan bilur-Mu Yesus, memelihara Bu Vera dan keluarga, juga suster yang merawatnya, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa tetap terus memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan, dan bisa bersaksi bagaimana Tuhan baik di dalam kelemahan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lili, Pak Sudirman, Ilmar, Ilham, juga anggota keluarga yang mungkin bersama-sama dengan mereka di rumah saat ini dalam nama Yesus. Kami minta perlindungan Allah, kami minta kuasa darah dan bilur Yesus melindungi mereka, menjaga mereka, memberkati mereka sehingga mereka terproteksi secara sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Henry, Hana, dan El juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa darah dan bilur-Mu Yesus menjaga, melindungi, memelihara mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk Dani, yang di rumah, juga untuk orang tuanya, untuk kedua orang tuanya, untuk omanya, untuk adik-adiknya, untuk kakak-kakaknya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta juga perlindungan, kuasa darah Yesus, bilur Yesus, menjaga dan memproteksi mereka sehingga terlindungi, terjaga, terpelihara, terberkati. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan saat ini. Kami tetap minta perlindungan Allah, kuasa darah dan bilur Yesus melindungi kami, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan dan penyediaan Tuhan ada dalam hidup kami. Berdoa untuk Mega dan David Tuhan yang tidak bersama dengan kami, yang saat ini sedang mempersiapkan pengurusan Pak Nus Tuhan dalam nama Yesus. Lindungi mereka, beri kesehatan mereka, jagai mereka, proteksi mereka Tuhan dengan kuasa dan darah dan bilur-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, yang mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memohon berkat daripada Allah Bapa yang mengasihi kita. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, menandakan bahwa kami berharap kepada Tuhan. Dan bahkan kami berserah, menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan segala yang baik atas hidup kami Tuhan, atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala kasih karunia yang Tuhan selalu sediakan atas kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami terima dengan iman dan kami percaya setiap hal yang sudah kami utarakan, kami doakan, kami deklarasikan, itu akan terjadi dengan iman. Kami percaya di dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, yang percaya dengan perkataan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih karena dengan firman-Nya. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Tommy. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, keluarga Tambunan, keluarga Vera, Ya, selamat hari Oma Minggu. Eci, Ya, benar. semuanya. Pak Tuhan Tom. berkati. Kita bersama.